Halo, Assalamualaikum teman-teman yang ada di YouTube. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halal. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, berjumpa lagi di channel saya ini, di channel yang berusaha memberikan pemahaman, sedikit motivasi, dan juga tidak ingin menggurui serta merugikan pihak manapun teman-teman ya, apalagi merasa yang paling benar sendiri. Karena pemahaman dan analogika yang saya berikan di sini adalah sesuai kapasitas saya, teman-teman. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sebuah kejadian yang sangat mungkin penting untuk disimak ya, di mana kejadian ini merugikan salah satu nasabah dari sebuah bank ya, yang dimana informasi ini ketika saya baca sungguh sangat teman-teman ya, tricky sekali ya, sungguh sangat membahayakan bagi jika teman-teman di luar sana yang masih lalai dalam menjaga kerahasiaan, apalagi mudah terkecoh dengan aplikasi-aplikasi peretas di handphone teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Ini bisa kita simak bersama. Yang jelas di situ adalah kejadiannya bermula ketika salah seorang nasabah melihat ada yang namanya aplikasi atau pembayaran lebih cepat di dalam sebuah pembayaran retail ya. Di situ tanpa sadar nasabah tersebut telah mengklik yang ada di salah satu media sosial teman-teman, yang sebetulnya aplikasi tersebut atau fitur tersebut itu ada di dalam aplikasi bawaan sebuah mobile banking bank ya, salah satu mobile banking bank yang juga sudah disertakan fitur tersebut. Tetapi yang disayangkan nasabah tersebut mengklik melalui media sosial yang merupakan sudah cukup terkenal sekali, yaitu Instagram teman-teman ya. Di situ tersisipi sebuah iklan, kronologinya seperti itu. Ada sebuah iklan ketika beliau itu membuka sebuah story dan dikliklah iklan tersebut, masuklah kepada halaman yang dimana menganjurkan beliau itu untuk mengikuti instruksi selanjutnya. Dan di sini yang menjadi korban adalah beliau itu terpaksa mau tidak mau harus menanggung kerugian yang disebabkan oleh akun beliau di salah satu platform pinjaman online teman-teman ya, yaitu Kredivo. Nah, dalam hal ini beliau tersebut tercatat telah melakukan pembelanjaan di merchant online namanya Blibli. Ya, saya sebut aja nggak apa-apa, Blibli. Di situ daftar transaksinya itu tercatat atau tercatat telah melakukan transaksi pembelian kulkas teman-teman 2 kali dengan nominal 7 juta dan 7 juta 500, kurang lebih hampir 15 juta teman-teman saldo beliau merayang. Dan beliau pun sudah melakukan komplain kenapa hal ini bisa terjadi. Namun dari pihak Kredivo maupun Blibli juga menyarankan ya, kalau masih tidak terima dan melakukan komplain silakan lapor kepada pihak kepolisian. Dalam hal seperti ini sangat disayangkan ya, merchant sekelas Blibli itu tidak mau tahu keluhan konsumennya, dan juga sekelas Kredivo. Kalau menurut kronologi dari beliau, penjelasan beliau itu sudah lama tidak menggunakan Kredivo. Di 2019 telah memang mendaftarkan tapi tidak pernah dipakai teman-teman ya. Nah, dalam hal ini bagaimana ya kita menyikapinya, itu sedikit bingung juga, rancu juga, ada apa sebetulnya ya. Dengan nominal sebesar itu, paling tidak yang dikeluhkan beliau adalah harusnya kan ada verifikasi wajah atau mungkin memasukkan kode PIN. Karena begini, hati-hati ya dengan aplikasi. Kalau saya katakan aplikasi seperti itu aplikasi setan teman-teman ya, aplikasi iblis. Jadi kalau teman-teman mendapati iklan-iklan di media sosial atau mendapatkan pesan-pesan terselubung di medsos kalian, kemudian kalian mengklik dan menginstal, itu harap berhati-hati teman-teman ya, karena sekarang lagi marak sekali ya di tahun ini, dan tahun kemarin sebetulnya sudah banyak kejadian. Namun ini bisa dikatakan pembuka di awal tahun 2023 ini teman-teman, dimana seorang nasabah akhirnya harus kehilangan saldonya setelah menginstal aplikasi setan tersebut. Nah, aplikasi ini dia bisa mengendalikan teman-teman, jadi bisa meretas sistem pertahanan handphone teman-teman. Tidak peduli handphone teman-teman itu harga 1 juta, 12 juta, 20 juta, itu bisa teman-teman. Karena saya pernah melihat di salah satu channel di YouTube, saya lupa nama channelnya, tapi mungkin teman-teman bisa cari ya dengan kata kunci aplikasi peretas handphone, itu ada. Di situ pernah YouTuber tersebut mendemonstrasikan, merekam
ponselnya ditaruh di depan kamera, itu bisa mengakses sendiri teman-teman. Dan pertama yang diakses adalah apa? Mobile banking teman-teman. Ya, mobile banking. Nah, dalam hal ini kan bagaimana ya, nasabah tidak mendapatkan perlindungan secara efektif. Memang di situ tercatat data dan akun yang digunakan untuk melakukan transaksi adalah akun si nasabah tersebut, tetapi yang bersangkutan tidak merasa melakukan transaksi tersebut dan barangnya saja tidak ada, kan begitu. Harusnya kan ini dilacak ya dari pihak merchantnya, dari pihak penyelenggara payletternya, semisal seperti itu. Itu juga harus melacak di mana alamatnya, ya kan, alamat pengirimannya kemana. Ini teman-teman, yang terkadang ya mungkin bagi sebagian orang tidak memperhatikan sampai sedetail itu. Jadi ketika aplikasi itu diinstal, menurut penjelasan beliau yang saya baca dari artikel tersebut, ya kan, itu beliau dipandu sampai masuk ke mobile banking, diarahkan ke sana di handphone beliau itu. Nah, secara tidak langsung berarti beliau memberikan akses kepada si peretas tadi untuk bisa mengakses mobile bankingnya dan digunakan di salah satu merchant, yaitu Blibli, menggunakan pembiayaan juga Kredivo. Ya teman-teman ya. Nah, ini perlu diwaspadai teman-teman. Dalam hal seperti ini tentunya ya dalam keadaan yang serba sulit, ya kan, di tahun ini masih saja ada orang yang sampai kena tipu seperti itu. Makanya tipu muslihat itu bermacam-macam teman-teman ya. Jadi jangan mudah ketika kalian melihat sesuatu itu kemudian diiming-imingi sesuatu lagi, ya kan, ada pesan terselubung di dalamnya, kalian terpengaruh, kalian terkecoh, sehingga kalian melupakan arti sebuah keamanan, yang dimana keamanan diri kita sendiri itu adalah kita sendiri teman-teman, yang mau tidak mau harus menjaganya. Ketika hal ini diadukan kepada pihak kepolisian pun, saya yakin tidak akan langsung ditindak secara cepat, karena akan ada namanya proses teman-teman, ada namanya prosedur, yang tidak bisa serta-merta ketika kita melapor pada hari itu, pada waktu itu, jam itu, kita tidak bisa langsung mendapatkan tindakan. Nah, mau tidak mau kita bersabar sebagai pelapor, ya kan. Tapi apalah daya kalau misalnya sudah terproses di aplikasi penyelenggara payletter dan juga aplikasi merchantnya itu, yang dimana itu harus ditanggung oleh nasabah itu. Ya, dari pihak merchant sendiri mungkin juga berpendapat bisa saja ini mungkin nasabahnya akal-akalan seperti itu, mungkin berpikir seperti itu. Itu juga tidak keliru 100%. Tetapi kan harus sama-sama ditelaah teman-teman, harus sama-sama dikaji, harus sama-sama diperiksa. Kejadian ini memang murni, ya kan, penipuan berdasarkan peretasan handphone atau memang ada kesengajaan. Namanya orang ya, setiap orang itu berbeda teman-teman. Ada yang mudah terkecoh, ada yang tidak. Nah, dalam hal ini si nasabah ini tanpa sadar yang mudah terkecoh, tetapi kan dia juga mendapatkan perlindungan konsumen harusnya. Dari pihak bank juga seharusnya memberikan perlindungan, mencari, melacak kemana aliran dana itu. Begitu teman-teman ya. Hal seperti inilah yang terkadang sangat ditakutkan oleh masyarakat luas itu, tetapi penindakannya ini masih belum tegas. Dalam arti apa? Seperti yang dikatakan oleh nasabah tersebut ya, dengan nominal seperti itu, harusnya pihak aplikasi seperti Kredivo sendiri itu harusnya paling tidak memasukkan PIN, verifikasi wajah. Nah, ini si nasabah di penjelasannya itu setelah saya baca lagi lebih lanjut, lebih detail, juga mempertanyakan kalau memang saya di situ mengajukan, mana buktinya saya mengajukan? Dalam arti apa ya? Data diri saya mana? Karena kalau menurut kebijakan dari penjelasan nasabah tersebut, bahwa ketika 2 tahun akun tersebut tidak digunakan, harusnya sudah tertutup permanen Kredivonya. Jadi menurut penjelasan beliau, itu beliau sudah 2 tahun tidak menggunakan Kredivo, hanya mendaftar dan aktif, begitu saja teman-teman. Jadi di sini ini sangat membingungkan sekali. Mau ditindak secara hukum seperti apa juga bingung. Makanya terkadang teman-teman itu di luar sana jangan mudah tertipu teman-teman. Sekali lagi saya katakan jangan mudah tertipu, sebab apa? Di zaman sekarang ini banyak orang terbuai dengan promosi-promosi, ya kan. Ini sebetulnya bukan tertipu dalam hal ini, itu seperti mendapatkan hadiah, reward atau cashback, cuma kemudahan dalam pembayaran. Nah, beliau itu iseng aja mengikuti kan. Ternyata setelah diinstal, kok jadinya seperti ini. Nah, setelah ditelaah kembali, setelah diperiksa kembali, ternyata fitur yang diinstal beliau itu sudah ada sebelumnya di M-Banking
bank yang beliau daftar itu. Jadi sebetulnya tidak perlu lagi mengunduh. Nah, teman-teman ya, jadi memang sudah banyak ya kasus seperti ini saya jumpai, yang dimana dalam artian apa, orang memberikan aplikasi seperti kemarin-kemarin itu ada aplikasi pengiriman barang, ternyata juga meretas. Nah, aplikasi setan namanya itu, teman-teman ya. Jadi memang ada pihak-pihak hacker di situ yang mereka berusaha menjadikan itu untuk lahan mencari uang. Kebetulan kok korbannya ini punya saldo yang cukup banyak atau yang mumpuni, ya mereka tidak berpikir panjang untuk menyikat, teman-teman. Bagi mereka untuk apa pikir panjang? Ada saldo sekian, sikat saja. Tetapi mungkin cara main mereka harus juga tidak langsung menguras habis ya, teman-teman ya. Tetapi kan tetap menimbulkan kerugian bagi si nasabah. Nah, kira-kira kalau keadaan seperti ini dialami oleh teman-teman, bagaimana perasaan kalian? Nah, semoga saja kejadian seperti ini tidak terjadi kepada teman-temanku yang menyaksikan video saya ini ya. Sebab apa, teman-teman? Tidak mudah di zaman sekarang ini mencari uang. Ya, mencari penghasilan itu jelas sekali kita melakukan pekerjaan, kita bekerja. Itu pun saja kadang kita bekerja sesuai dengan waktu pekerjaan kita. Kita merasa gaji itu masih kurang. Kadang ada yang masih disambil untuk berbisnis, menambah bisnis, bekerja sama dengan rekannya. Untuk apa? Menambah rupiah, teman-teman, menambah saldo. Tetapi usaha teman-teman itu akan sia-sia akhirnya jika teman-teman telah tertipu, termakan oleh sebuah tipu muslihat yang dibuat oleh aplikasi setan ini. Jadi saran saya ke depannya bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video saya ini, tolong aplikasi dalam bentuk apapun, pesan dalam bentuk apapun yang masuk ke medsos kalian, yang berupa promosi, berupa cashback, atau iming-iming yang lain, tolong kalian jangan respon, teman-teman. Walaupun itu mengatasnamakan bank, mengatasnamakan merchant besar, mengatasnamakan penyelenggara paylater yang terbesar juga, tetap harus berhati-hati, teman-teman. Jangan langsung diklik, apalagi diinstal, apalagi diikuti arahannya. Setelah diinstal, diikuti arahannya, kemudian masuk ke mobile banking. Nah, di situ bisa terakses, teman-teman. Jadi yang dilakukan nasabah tersebut sudah melapor ke pihak kepolisian, mau tidak mau kan, ya karena dari pihak aplikasi juga mencatat itu sebagai transaksi yang sah, yang diajukan sesuai dengan akun yang dimiliki oleh nasabah tersebut. Nah, seperti ini. Jangan sampai nanti teman-temanku di luar sana pun mengalami hal serupa. Kalian komplain sampai mulut kalian berbusa, tetap kalian itu dianggap telah melakukan transaksi. Pihak aplikasi tidak mau tahu, yang mereka mau tahu adalah setiap bulan kalian harus membayar cicilannya. Kalau tidak salah itu cicilannya itu sampai bulan 12 tahun ini, 2023, teman-teman. Sebesar berapa itu? Itu mungkin ada artikelnya di sini ya, bisa disimak ya. Saya tidak terlalu hafal karena saya cuma baca sekilas. Ini saya juga dikirimi teman saya. Kata teman saya, tolong deh diangkat jadi konten dibahas. Siapa tahu penting bagi orang lain yang belum belum paham tentang hal ini gitu. Jadi bagi teman-teman, kenapa saya harus membahas ini jadi konten? Ya, bukan sekedar untuk mengisi video di channel saya, tetapi berusaha memberikan edukasi, teman-teman ya. Karena kebanyakan mungkin di antara teman-temanku itu ketika membuka HP, memang HP ini kita tidak bisa pungkiri ya. Zaman sekarang orang bangun tidur pun juga buka handphone, teman-teman. Ya, tetapi yang dibuka itu apa dulu? Ya, apakah itu berupa informasi, apakah sekedar mengecek medsos, atau juga mengecek yang lain-lain? Kan kebutuhan orang berbeda-beda. Nah, siapa tahu banyak yang belum membaca tentang berita ini, saya infokan, saya masukkan dalam video di konten saya ini. Semoga video yang saya berikan ini, video yang saya buat ini pada hari ini bermanfaat untuk teman-temanku yang menyaksikan ya. Semoga tidak ada lagi ke depannya korban-korban yang seperti ini. Ini sangat memprihatinkan sekali, teman-teman ya. Sangat memprihatinkan. Dan jangan sampai teman-temanku yang sudah menonton video ini juga merasakan hal yang serupa. Ingat, kewaspadaan itu harus kita tingkatkan sendiri. Keamanan kita sendiri yang menjaga. Jangan sampai lalai, teman-teman ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berkenan menyaksikan video saya ini dari awal hingga akhir. Semoga penjelasan saya ini membawa manfaat kepada teman-teman dan juga memberikan pemahaman yang positif. Semoga juga kuota yang kalian keluarkan ya, kuota yang ada di warung kopi, kuota di kafe-kafe tempat kalian nongkrong, kuota provider pribadi yang kalian gunakan untuk menyaksikan video saya ini bermanfaat, menjadi berkah untuk saya dan juga untuk teman-temanku yang telah rela menyaksikan video saya ini. Saya pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.